Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dalam pelajaran SKI. Yang kemarin kelas 8 tidak ketemu saya. Sekarang ketemu saya lagi ya. SKI kelas 9. Ya, untuk kelas 9 semester ganjil. Yang pertama yang kita bahas masalah masuknya Islam ke Indonesia. Ya, mungkin ini hal yang baru bagi kalian karena kelas 8 tidak ketemu dengan saya ya. Ya, ini ya jelaskan dalam kajian ilmu sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia ini masih ada beberapa perdebatan ya, bisa diperdebatkan. Oleh karena itu perlu ada penjelasan lebih dahulu tentang pengertian masuk. Ini antara lain yang pertama dalam arti sentuhan, ada hubungan dan ada pemukiman muslim. Dalam arti sudah berkembangnya adanya komunitas masyarakat Islam. Yang ketiga dalam arti sudah berdiri Islam state atau negara kerajaan Islam. Sebelum kita lebih jauh membahas masalah masuknya Islam ke Indonesia, sini akan saya jelaskan dulu mengenai secara singkat aja kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Ini ada kondisi sosial budaya. Jadi Indonesia ini mempunyai beragam suku. Ada beberapa suku mempunyai corak seni, budaya, dan beragam bahasa. Ini menggambarkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kemudian yang kedua, kondisi agama dan kepercayaan. Ini bahwa masyarakat Indonesia sebelum Islam ini sudah mempunyai agama. Ada agama Hindu, Buddha, dan juga menganut kepercayaan. Ini kemudian yang ketiga, kondisi perekonomian. Ini masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia sebelum Islam ini memiliki mata pencaharian. Ya, mereka rata-rata berdagang, bercocok tanam, berternak, atau berlayar, atau menjadi nelayan. Namun mayoritas penduduk Indonesia adalah bercocok tanam. Ini bagi masyarakat atau penduduk Indonesia yang berada di pedalaman. Kemudian yang di pesisir rata-rata ya nelayan atau pedagang. Kemudian yang berikutnya kondisi sosial politik. Ini setelah abad ke-7 bahwa kerajaan Sriwijaya ini mengalami kejayaan dalam bidang sosial politik ini maupun ekonomi. Namun lambat laun kerajaan Sriwijaya ini mengalami kemunduran. Sebenarnya kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan yang menjadi tempat pusat perdagangan, pusat kekuasaan. Ini banyak dikunjungi pedagang dari Persia, Arab maupun Tiongkok. Ya. Namun berakhirnya kerajaan Sriwijaya, muncullah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini juga merupakan kerajaan yang sangat besar. Ini pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk serta patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada ini mempunyai Sumpah Palapa. Ya, ini yang sangat luar biasa. Gajah Mada ini berusaha mempersatukan Nusantara. Yang terakhir ada kondisi suku bangsa. Perlu diketahui masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke.
Setelah saya jelaskan mengenai kondisi tadi, ini bukti masuknya Islam ke Indonesia. Ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, ini Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Ya, pendapat ini didukung oleh para ilmuwan, antara lain ada J.V. van Leur, ada T.W. Arnold, dan Hamka. Hamka ini panjangan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dan yang ketiga ini ada ilmuwan W.P. Groenevel. Ya. Bukti-bukti lain yang mendukung ya, Islam masuk ke Indonesia abad ke-7, di situ ada surat Raja Sriwijaya. Kemudian ada catatan sejarah kerajaan Cina dan ada berita Jepang. Pendapat yang kedua, Islam masuk ke Indonesia ini abad ke-11. Bukti-bukti pendukungnya, yang pertama makam Siti Fatimah binti Maimun. Ini berdasarkan penelitian sejarah, ini ditemukannya sebuah makam panjang di daerah Leran, Manyar, Gresik. Ini makam yaitu Fatimah binti Maimun dan rombongannya ini sekitar 1082. Ini berat adanya bukti prasasti huruf Arab. Ya. Nah, bukti pendukung yang kedua yaitu berita Choukoufei. Ya. Ini dalam cerita Choukoufei disebutkan bahwa di daerah Indonesia pada saat itu terdapat dua tempat yang menjadi komunitas tasyih, yaitu Foloan dan Sumatera Selatan. Wilayah itu merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, Foloan ini. Sekarang lebih dikenal dengan Kuala Brak, Trengganu, Malaysia. Pendapat yang ketiga mengenai Islam masuk ke Indonesia ini sekitar abad ke-13. Ya, salah satu sarjana barat R.A. Kern, C. Snodgrass, Schleich, dan Bernard Ham ini yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini sekitar abad ke-13. Nah, bukti-bukti pendukungnya yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-13, yang pertama adalah catatan perjalanan Marco Polo. Marco Polo ini seorang musafir dari Venesia, Italia. Nah, Marco Polo ini mengatakan atau menyatakan bahwa ia menjumpai adanya kerajaan Islam Verlek ya, di Aceh. Ini bagian utara pada tahun 1292 Masehi. Kemudian bukti pendukung yang kedua, makam Sultan Malik As-Saleh. Ini makam Sultan Malik As-Saleh ini ada tulisannya atau berangka tahun 1297 Masehi. Nah, ini bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang di daerah Aceh. Mengingat Sultan Malik As-Saleh adalah seorang sultan ini, ya. Maka dapat diperkirakan bahwa Islam telah masuk di daerah Aceh jauh sebelum Sultan Malik As-Saleh mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Kemudian bukti pendukung yang ketiga adalah berita Ibnu Battuta. Ini juga berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia ini sekitar abad ke-13. Demikian tadi yang sudah saya sampaikan dan bisa kalian lihat. Setelah itu kalian tulis apa yang sudah kalian dengar maupun lihat, diresum, ditulis di bukunya masing-masing, kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke nomor WA saya. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, hindari kerumunan, jangan keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker.
Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.